Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langka Padane. Senang rasanya malam hari ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Waktunya Anda pemirsa berbincang bersama dengan wakil rakyat dari DPRD Kabupaten Cirebon, dan khusus malam hari ini bersama dengan Ibu Diah Irwani Indriyati dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah, kabar baik, tentunya sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di sini Ibu. Walaupun tadi di luar ya Bu ya, sempat terkena macet gara-gara ada genangan ya Bu. Betul, genangan di mana-mana tentunya. Oke, genangan ya, bukan banjir ya Bu. Baiklah. Oke, dari Komisi 1 sudah hadir Ibu Diah, dan selanjutnya pemirsa hadir juga di sini ada Pak Aditya Arif Maulana selaku Kabid Administrasi Pemerintahan dan Desa DPRD Kabupaten Cirebon. Gimana kabarnya nih Pak? Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Sumringah. Lagi senang ya Pak ya? Lagi senang. Oke, baiklah. Apalagi ini pemirsa mungkin yang lagi senang juga terkait dengan Pilu Serentak tahun 2023 ini akan digelar sebelum 1 November. Betul. Oke. Berdasarkan surat edaran Kemendagri. Oke, Ibu Diah sebagai wakil rakyat bagaimana menanggapi dengan adanya kabar itu Bu? Ya tentunya selamat malam Mbak Novi, Pak Adit, dan pemirsa RCTV dimanapun berada. Sehat selalu tentunya. Ya memang alhamdulillah sebagaimana yang bulan kemarin ya ketika kita talk show juga kita menyatakan atau menyampaikan bahwa akan ada indikasi ketertundaan ya Pilpres serentak di tahun 2023 karena memang adanya atau hadirnya sebuah moratorium dari Kemendagri. Nah sekarang tentunya sudah ada kepastian adanya edaran Kemendagri pun yang sama dengan nomor 2.55 ya 2.5.5 garis miring 244 garis miring SJ mengenai tatanan pilkada menjelang pemilu. Di dalamnya juga tentunya Pilu serentak yang sudah kita canangkan itu ternyata alhamdulillah sudah turun edaran Kemendagri ini, sehingga di situ maklumatnya menyatakan bahwa Pilu serentak di Kabupaten Cirebon tentunya ya, atau di seluruh Indonesia kalau mau secara umum itu boleh diselenggarakan. Boleh diselenggarakan ya untuk Pilu atau kepala desa begitu ya Bu ya, sebelum 1 November. Sebelum 1 November. Oke. Tentunya secara teknis nanti biar beliau Pak Aditya nih, sebelum 1 November harus digelar nih Pak Pilu serentak di Kabupaten Cirebon. Bagaimana Pak dengan adanya kabar ini, apakah termasuk mendadak kah atau sudah siap nih kita gitu Pak? Jadi gini ya, untuk Pilu serentak memang Kabupaten Cirebon setiap tahun ganjil ya Bu. Iya, tiap ada tahun di ganjil. perdanya itu mengatur pelaksanaan Pilu serentak di tiap tahun ganjil. Karena memang di tiap tahun ganjil juga ada kuwu yang berakhir masa jabatan. Nah kebetulan untuk tahun 2023 ini ada 100 kuwu. 100 kuwu berakhir masa jabatan di tanggal 30 Desember. 2023. Kami dari mulai 2022 pun selesai pelaksanaan Pilu 2021 itu sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilu ini, ya termasuk perencanaannya, terus evaluasi Perbub yang kemarin dilaksanakan di 2021, berbagai kelemahan pun kita bedah jangan sampai terulang lagi kan seperti itu, dan kita pun sudah menyiapkan. Nah kebetulan di pertengahan 2022 kemarin ada wacana dari kementerian yang tadi juga sama Ibu sudah disebutkan, moratorium pelaksanaan Pilkades gitu ya. Kalau kata Menteri kan Pilkades se-Indonesia dalam rangka kondusivitas Pilu dan Pilpres di 2014. Nah di sana memang ketika awal rapat itu menyampaikan mulai 1 Oktober waktu itu, masih 1 Oktober itu tidak boleh ada kegiatan lagi dalam hal Pilkades gitu. Jadi kami pun ya waktu itu sempat ya menjadi isu ya Bun. Betul. Jadi enggak nih Pilu di Kabupaten Cirebon kan gitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan itu ya semua warga Kabupaten Cirebon juga karena begitu antusias gitu ya Bu ya. Ya di 100 desa ini terutama kuwu yang masih menjabat dan berniat mencalonkan kembali kan pasti mempersiapkan, dan juga mungkin
masyarakat pun yang berniat untuk mencalonkan juga mempertanyakan hal itu, dan alhamdulillah tanggal 14 Januari kemarin surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang tadi Ibu sampaikan itu sudah terbit, dan itu menjadi pedoman bagi kita bahwa ternyata ya batas moratoriumnya itu dari tanggal 1 November, gitu. Ya alhamdulillah ya gitu, karena memang itu juga nih ya, menjadi apa ya, lebih leluasa lagi karena kan awalnya kita sudah ancang-ancang sebelum 1 Oktober nih gitu. Nah, sebelum 1 November, tapi kalau dibandingkan di pilwu-pilwu sebelumnya ya memang kita melaksanakan pilwu serentak itu ya di bulan-bulan Oktober gitu. Jadi kayaknya nggak keras, saya Bu Dia, kayaknya kata Pak Menteri jangan pilu sebelum 1 November. Ya kita juga sudah biasa pilu di Oktober kok kan di gitu. bulan ganjil gitu juga ya Pak ya, dipersiapkan sih ya. Di tahun-tahun ganjil sudah kita tahun ganjil itu. Kemarin waktu mungkin kalau diingat ya Bun ya, 2021 juga kita 135 desa, alhamdulillah kondusif pelaksanaannya, dan juga sampai dilantik di tanggal 31 Desember 2021. Gitu. Oke, jadi dengan ada informasi ini Pak dari Kemendagri itu tidak membuat kaget juga ya dari jajaran nih Pak ya? Ya kaget sih enggak, cuma memang deg-deg plus aja. Deg-deg plusnya gimana tuh Pak Aditya? Ya itu antara moratorium atau memang boleh dilaksanakan kan gitu. Tetap kalau isu informasi dan sebagainya kan kita tidak bisa dijadikan landasan. Betul. Surat edaran ini yang memang kita dari kemarin kita tunggu-tunggu kepastian pelaksanaan. Tapi mungkin ini saya tambahkan juga yang perlu kita perhatikan mungkin pelantikan ya Bu. Pelantikan. Ya pelantikan Bu itu kan nanti hasil pemilihan nanti akan dilaksanakan pada setelah berakhir masa jabatan KUU yang sekarang menjabat, gitu, atau minimal ya di hari yang sama gitu kan. Jadi tidak bisa ditarik lebih cepat gitu tuh. Jadi tetap kemungkinan berarti Desember. Ya tanggal 30 Desember. Akhir karena kan nggak mungkin ya, nggak mungkin para kepala desa itu pun juga dilantik lebih awal karena jabatan dia berakhir pun juga kan bulan Desember 2023, sehingga mau tidak mau juga akhirnya ke situ-situ juga kan harus menanti ketika dilaksanakan pilwu serentak itu bukan di bulan Oktober sebagaimana rutinitas kita lakukan di tahun ganjil, itu tentunya kan jeda dari penantian untuk pelantikannya juga agak lumayan tuh. Nah ini yang harus kita itukan juga. Tetapi mudah-mudahan para kepala desa ya atau para panitia pilwu serentak ini pun juga bisa memahaminya itu, karena bagaimanapun juga keinginan dari masyarakat ini supaya ketidakadaan tertundanya pilkades atau pilwu serentak di Kabupaten Cirebon ini, yang mana notabene-nya ada 100 unit desa yang akan dilaksanakan, itu tetap bisa terrealisasi dengan baik dan elegan. Oke, karena ini juga sudah dinanti-nantikan ya Bu ya? Sangat dinantikan sekali, karena sebagaimana sudah saya tegaskan bahwa pilkades atau pilwu itu rasa memiliki ya, rasa memiliki dari pilkadesnya itu sendiri bahwa ini loh desa gue, ini loh desa aku gitu ya. Jadi kita akan menentukan pemimpin kita yang betul-betul kredibel, integritasnya juga teruji dan kapabilitasnya pun juga oke punya gitu, dan siap menang tentunya juga siap kalah. Itu semoga lancar gitu ya Bu ya. Iya, yang penting memang harus dijaga bagaimana kondusivitas yang sangat-sangat harus ekstra dijaga. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kepemiluan, tahun pemilu 2024 yang sudah semakin dekat. Gitu kan. Tahapan-tahapannya pun juga sudah berjalan dari mulai bulan Juli tahun 2021, 2022 betul kemarin itu. Nah makin kesini tentunya tahapannya akan lebih ini lagi. Jadi suksesnya nanti pilwu juga kan bisa semoga nanti berimbas juga nanti ke pemilu 2024 itu ya Bu Diah ya. Iya sangat dong, sangat. Tadi Pak Aditya menyampaikan bahwa kelemahan-kelemahan di pilwu 2021 atau evaluasi lah Pak ya. Oke, apa sih Pak yang jadi evaluasi saat pilwu 2021? Agar tidak nanti terulang ya yang negatif-negatifnya gitu, atau yang buruk-buruk itu, seperti apa tuh Pak Aditya? Ya kita masih dibahas di tingkat kabupaten ya, kita sudah beberapa kali rapat membahas itu, terutama mungkin kan persyaratan calon kubu yang ada di peraturan bupati. Di situ nanti kita bahas yang kira-kira memang persyaratan sesuai peraturan perundangan terpenuhi, akan tetapi tidak terlalu memberatkan bagi calon kubu. Para calon. Gitu.
Oke. Tapi tidak ada perubahan secara apa ya Pak, kayak Prinsipil. Tidak, tentu tidak kan persyaratan kepala desa secara Umum, nasional secara umum. gitu kan diatur di peraturan menteri ya, sudah ada itu, dan kita tidak bisa merubah, akan tetapi kan ada beberapa muatan lokal yang memang di peraturan Bupati Cirebon itu kita terapkan, dan ya kita evaluasi tahun kemarin 2021 pelaksanaannya seperti apa, lalu untuk perbaikan nanti 2023 ya kita evaluasi gitu. Oke, masih dibahas gitu ya Masih Pak ya. dibahas. Dan Ibu Dia, mungkin dari Ibu Dia sendiri pandangannya sebagai rakyat untuk Pilwud 2021 apa sih yang harus diperbaiki Ibu agar nanti 2023 ini lebih sukses lagi? Ditahan dulu ya Bu ya. Mohon maaf Ibu, kita harus sudah pemirsa, Siap. jangan kemana-mana, tetap Enggak, bersama enggak. kami di Legislatif DPRD Kabupaten Baik. Cirebon. Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon pemirsa kembali hadir untuk Anda, masih bersama dengan Ibu Dia dan juga ada Pak Aditya ya. Silakan untuk pemirsa yang bergabung bersama kami bisa gunakan line telepon di 0231482138. Oke, kita masih berbincang terkait dengan pemilu serentak tahun 2023 yang insya Allah digelar Oktober. berarti? Oktober. Oktober. Ya, harapannya ya, Harapannya, oke. Tapi kalaupun misalnya tidak terlalu, kalau misalnya anggapannya terlalu mepet dengan Novembernya, ya mungkin kita bisa gelar di September. Mepet gitu Pak. Bagaimana Pak Aditya? Ya sesuai jadwal aja nanti, Sesuai kita jadwal. masih di Ya tentunya disesuaikan dengan jadwal yang harus Oke, dilakukan. nah saat sudah ada peraturan ini dari Kemendagri, yang dilakukan dari DPMD sendiri apa nih Pak? Untuk mematangkan persiapannya itu Pak? Ya, kalau dari awal tahun sih kita memang sudah ada evaluasi peraturan Bupati 74 ya yang kemarin pada tahun 2021 dijadikan dasar untuk pelaksanaan pilu serentak. Kita sudah adakan evaluasi, jadi ada beberapa hal ini yang harus dimatangkan nih gitu kan, seperti itu kita sudah bahas dari awal tahun sambil menunggu ketetapan dari kementerian yang mengenai moratorium. Dan alhamdulillah setelah kemarin 14 Januari sudah ada surat edaran ini, kita kan jadi lebih pasti lagi untuk melangkah. Dan kemarin alhamdulillah semua pihak sudah kami undang untuk rapat mensosialisasikan surat edaran itu, terus juga ya akan kita laksanakan pilwunya, karena tapi kan secara teknis kita perlu bahas lagi nih dengan beberapa instansi terkait. Karena untuk diketahui di Kabupaten Cirebon itu yang melaksanakan pilu ada 3 sekretariat, ada 3 tim, ada 3 tim fasilitasi kita di DPMD Kabupaten Cirebon, lalu ada tim pengamanan di Pol PP, Satpol PP sekretariatnya, lalu ada tim pengawas juga di Badan Kesbangpol. Karena semua terlibat Jadi gitu semua ya terlibat. untuk Ya, itu, mensukseskan betul. nanti Itu Ibu ya. Komisi 1 juga Betul. dilibatkan. Berarti harus ada rapat koordinasi nih, rapat Iya. intern juga nih Bu Dia. Ya tentunya untuk menuju ke hal-hal yang prinsipil tadi harus ada sinergitas yang kita bangun untuk bagaimana terselenggaranya atau terrealisasinya pilu serentak ini memang seperti sesuai dengan yang kita harapkan. Dikombinkan dengan masa kepemiluan 2024 begitu. Oke. Yang tadi diitukan apa sih yang perlu diitukan? Ya tentunya kalau secara aturan umum ijazah serendah-rendahnya SMP, terus berkelakuan baik dan sehat jasmani rohani. Cuma ada satu yang harus diitukan juga, mau tidak mau juga harus dipatuhi oleh para calon kepala desa atau para bacalon ya, bahwa adanya tes psikotes. Oke, untuk persyaratannya Bu. Oh iya dong. ada Itu psikotes juga? iya harus. Dan itu harus dilaksanakan di rumah sakit umum yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi kalau misalnya kebetulan kan 100 desa nih ya, Iya. yang akan pilu Ke pilu serentak. Jadi kalau misalnya kita harapkan bahwa kalau misalnya desanya lebih dekat kepada rumah sakit Arjawinangun, monggo dipersilakan untuk ke Arjawinangun. Kalau misalnya adanya di timur, kan kita juga ada dua jadi rumah sakit dua terdekat. rumah sakit umum ya. Ya, dua rumah. idealnya harusnya begitu. Iya. Dua rumah sakit umum ini bisa memfasilitasikan psikotes tadi. Tentunya soalnya kurang lebih 650 sekian ya. Wow, 650 ya. Itu jadi 650 persiapan juga soal tuh ya untuk psikotes, para iya. calon nanti ya Bu. Iya. Oke. Mumpung masih ada beberapa bulan ya Bu. Pak Iya, ya. untuk belajar. Iya, Pak Aditya. Boleh menyampaikan ya, Gian? Iya. Ini Bu, untuk yang syarat MPI. MMPI Iya. ya, itu kan psikotes untuk mengukur kejiwaan. Gitu. Memang di Perbub kemarin kita yang 2021 itu muncul adanya persyaratan tes MMPI untuk calon kuwu.
tapi mungkin pada prakteknya ada dominan, sudah banyak diantaranya itu kalau dia dipresentasikan sih lebih banyak lah yang banyak yang berkeberatan gagal gitu. Ini untuk yang tadi ya persyaratan sehat jasmani dan rohani. Karena memang itu gini, ya. kalau secara ini ya, secara undang-undang di Permendagri juga, cuman persyaratan calon kepala desa itu kan sehat jasmani dan rohani. Memang itu muatan lokal di Perbub Kabupaten Cirebon gitu. Jadi bisa saja nanti dalam pembahasan kita bisa tidak dilaksanakan, bisa dihilangkan untuk antisipasi. gitu, karena memang kan pelaksanaan di 2021 kemarin ternyata banyak yang negatif. Gitu. Iya. Negatif itu gagal? Bukan, gimana? Tidak sehat. Memberatkan Bu. Iya, memberatkan. Memberatkan. Jadi kan gini, ketika pelaksanaan MMPI mungkin ada, setahu saya ya, menurut cerita gitu, karena saya tidak pernah melaksanakan gitu. Ada 625 soal, yang harus diselesaikan, soal yang harus diselesaikan dalam psikotes waktu itu. Terus memang efektivitasnya itu kan relatif, karena memang ketika pelaksanaan bisa saja bareng, bisa saja sendiri, dan itu bareng-bareng pun dengan calon kubu lain, dan pada prakteknya mungkin tidak pede kan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau memang mau mengukur kejiwaan kita sendiri, kita bisa secara fokus melaksanakan itu, silakan. Tapi kan kalau dijadikan persyaratan dan sebagai calon kubu, ya saya rasa itu cukup memberatkan gitu kan. Dan itu memang menjadi pendapat dominan bagi calon-calon kubu. Jadi bisa tidak diselenggarakan untuk tes psikotes itu? Bisa, itu kan ini adalah salah satu yang di Perbub yang memang sedang dievaluasi. Artinya ini juga jadi salah satu bahan evaluasi yang melihat dari pengalaman atau perjalanan perjalanan kesiapan dari persyaratan yang telah dilaksanakan di 2021 itu. Anggapnya pengalaman Ibu bagaimana Ibu dulu? Kalau zaman ibuku belum tidak ada. Tidak ada. Cuma ketika tahun 99 ketika saya dan teman-teman ya itu untuk masuk ke kancah pilu serentak itu, kita sebelum ditentukan menjadi calon, kita sudah dilakukan pembinaan mental, spiritual dan sebagainya 3 hari. Untuk dicanangkan sebagai calon, kita ditatar dulu. Ada linmas. Oh betul. Ya? Nyalek ya Bu. Iya. Waktu nyalek. Waktu pilku tahun 99. Oh 99 itu dicanangkan di 198 desa. Dan sekarang ini sekarang 100 desa. 100 desa. Dengan persyaratan yang agak lebih disederhanakan kan begitu. Tapi tidak mengurangi tidak mengurangi rasa dari apa yang diinginkan. Sehat jasmani rohani itu kan cukup dengan ada keterangan surat dari dokter kan begitu. Bisa ditopang itu. Tapi kalau misalnya ingin lebih spesifik lagi, ya itu melalui tes MMPI tadi. Itu. Jadi nggak wajib gitu ya Pak ya, ini ya Pak ya. Oh baiklah. Ibu tadi soal yang evaluasi tahun 2021 dari pandangan Ibu Dia sendiri, apa sih Bu yang harus dibenahi? Secara kondusivitas itu yang harus utama ya. Tetapi kita perlu tahu juga bahwa tahun 2021 itu bagaimana COVID kan, sehingga TPS itu disebar lebih mendekati kepada bagaimana pemukiman, sehingga TPS kebutuhan TPS itu juga amat sangat banyak ya. Biasanya kita hanya tersentralkan atau terpusatkan di tengah-tengah desa dengan 2 TPS kan, 2 TPS yang ada laki-laki untuk laki-laki atau ada untuk para pemilih perempuan. Nah 2 TPS itu diatur di tengah-tengah desa, artinya konsentrasi massa itu betul-betul di satu titik. Nah dengan kondisi yang kita hadapi adalah COVID. Akhirnya kita tidak boleh kan untuk jaga jarak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan untuk di 2023 ini COVID-nya betul-betul sudah hilang. Jadi tidak diterapkan lagi tuh Pak. Ya gini, tapi tentatif lah. Itu juga itu juga salah satu yang memang masih menjadi pembahasan. Karena kan
pelaksanaan pilu nanti di 2023 ini itu kan berdasarkan Permen 72 tahun 2020 ya. Di situ masih memang Permendagri yang mengatur pilkades dalam masa pandemi. Nah, perlu diingat juga yang sudah dicabut di kita secara aturan hukum ya, itu adalah PPKM gitu kan. Tapi pandeminya masih kan gitu. Jadi masih diterapkan tuh Pak ya? Ya, kalau saya rasa sih masih. Itu kalau kita masih menginduknya ke Permendagri nomor 72 tahun 2020 itu juga masih mengatur tentang PPKM. Pilkades dalam hal pandemi gitu kan, ya kita masih menginduk ke situ. Oke, gitu. jadi masih dibangun beberapa TPS dalam satu tempat itu ya Bu ya? Ya, saya rasa itu juga dalam surat edaran, menjadi salah satu di edaran juga sudah menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilwu 2023 itu menyandarkan di Permendagri 72 2020 gitu kan. Oke. Nah, itu dan masih saya dengan rasa prokes yang ketat juga Pak? Kalau prokes sih mungkin lebih soft gitu ya, tidak seketat kemarin, akan tetapi kan dengan dipecahnya TPS di wilayah-wilayah desa dengan maksimal 500 suara per TPS itu kan ada sisi positif di situ. Tadi tidak ada kerumunan yang terjadi di tadi yang Pak ya, jangan sampai nanti lebih ada kasus baru begitu ya Bu. Terus juga masyarakat yang memilih juga ada keluangan waktu kan gitu dengan nggak ada ngantri satu panjang-panjang tidak juga, ngantri gitu panjang-panjang 500 suara per TPS itu kan bisa mengurai itu. Kalau yang TPS biasa yang oleh KPU itu kan di pemilihan umum kan cuma 250 sampai 300 ya maksimalan gitu. Jadi lebih itu. Terus juga untuk penghitungan suara biasanya ketika kemarin 2021 sebelum duhur pun sudah selesai. Gitu. Jadi gitu ya, lebih cepat gitu. Jadi beberapa hal positif. Jadi secara efisiensi waktu memang terbantukan ya dengan dengan terurainya TPS yang banyak tadi, karena memang betul kata Pak Adit bahwa acuan dari itunya merupakan acuan yang di masa pandemi tadi yang mendukung untuk pelaksanaan Pilwu serentak itu tersendiri juga memang harus dilakukan. Oh, berarti polanya masih tahun 2021 saat Pilwu itu? Iya. Mekanismenya gitu ya Bu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Anggaran berarti masih besar? Besar ya? Betul. Untuk 100 unit desa yang akan kita pilwukan serentak ini, anggaran sudah dipalku 90 miliar. 19 pun. 19 miliar. 90 Ibu, banyak banget Ibu. 19 miliar. 19 miliar itu ya. Kami memang ketika persiapan 2023 kan dari mulai 2022 itu sudah mengajukan anggaran untuk tahun 2023. Kita hitungkan 100 desa itu berdasarkan hak suara, di situ nanti potensi berapa TPS, nanti TPS per TPS kebutuhan biayanya berapa, kita sudah hitungkan di situ. Ya yang tadi Bunda sebutkan ada 19 miliar kebutuhan anggaran yang diperlukan kalau tadi dilaksanakan per TPS, terus juga per TPS-nya ada belanja prokes dan sebagainya, seperti itu. Tapi kan kalau nanti itulah beberapa hal yang memang secara teknis masih harus dibahas kita bahas secara spesifik lagi. Apakah TPS-nya masih tersebar? Ini lagi ya Bu ya, detailnya nanti ya Bu ya, harus ada. Ya sambil memperhatikan kondisi-kondisi yang real di lapangan. Betul, karena kadang suka berubah cepat juga sih Bu ya, tergantung peraturan itu ya Bu ya. Ya secara instruksi Presiden pun juga kan sudah dicabut ya PPKM ini. Artinya bahwa konsentrasi masyarakat mau bagaimana, tapi kan tetap waspada itu lebih utama daripada nanti kita harus bagaimana. Iya, yang penting lancar kondusif. Sukses, itu kunci utama. Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita jelang Pilwu serentak 2023. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Ya, anggaran untuk pelaksanaan Pilwu serentak tahun 2023 di Kabupaten Cirebon sudah dipersiapkan ya, anggarannya diajukan. Betul. Oke, 19 miliar. 19 miliar. Oke, dan ini masih mengikuti Pilwu tahun 2021 pemirsa ya. Acuannya memang masih masa pandemi. Oke, jadi ini juga untuk keamanan juga kesehatan warga Kabupaten Cirebon juga sih, mudah-mudahan ya. Kan lebih utama. Itu dia. Tapi ini yang menjadi permasalahan juga Ibu, ini terkait dengan
masa kampanyenya bagaimana? Masih juga? Itu masih terlalu dini ya kalau kita Oke. untuk bahas itu, karena masih tahapan-tahapan persiapannya pun juga masih terus intens dilakukan, baik di tim teknik maupun tim-tim yang berkompeten di bidangnya, karena masih tentatif banget. Oke. Ya itu apakah nanti disesuaikan dengan masa pandemi itu juga atau bagaimana, ya nanti kita tunggu saja hasil pembahasannya. Hasilnya gitu. Jadi belum juga bisa itu ya Bu ya? Kantor tenis kita belum bisa tentukan harus bagaimana dan bagaimananya. Oke, karena itu yang ditunggu-tunggu juga Pak Aditya tahu sendiri ya Pak ya? Kalau harapannya sih, karena memang belajar dari perjalanan Pilu serentak di 2021, ternyata diatur sedemikian itu sangat kondusif. Mas kondusif ya Bu ya? Sangat kondusif. Artinya pembatasan. Boleh ya kalian mengantar calonmu, tetapi tidak boleh lebih dari 15 orang. Iya. Kan gitu. batasi itu. Waktu itu 5 pun. 5 orang. Oh malah 5 ya? Lima Malah orang. 5 bukan 15 ya? Kan di desa aku 15 orang. Aduh lebih banyak tuh Bu. Tapi kan ya memang ada desa yang nyeleneh, karena memang rasa miliknya itu lebih dominan, Iya. bahwa ini pesta kita, pesta rakyat, kan itu sangat bersentuhan dengan masyarakat sendiri kan. Betul. sangat aduh udah deh pokoknya itu. Makanya kenapa Ditunggu-tunggu itu ya untuk pilu itu ya. arak-arakannya itu, karena secara psikologis dari si bakal calon atau si calon itu sendiri pun juga, kalau dia melihat sekelilingnya itu sepi, tak ada keramaian atau apa, aduh apa jangan gitu. Nah itu mikirnya kemana-mana gitu ya Bun ya. Jadi nggak pede ya. Nah, Jadi nggak jadi pede apa? gitu. Tapi kalau misalnya pengikut gue banyak banget nih, wah jadinya Ah, itu kan jadi apa ya, rasa kepercayaan dirinya gitu ya, Nah, berpengaruh juga ya Bu. iya. Oke, tapi belum bisa Secara ya psikologisnya itu. dari Bapak juga ya Pak ya? Ya, kalau kita sih memang secara teknis masih dibahas. Itulah yang Perbub ya. Di Perbub itu kan mengatur juga tentang kampanye. 2021 kemarin yang tadi disebutkan, kita kampanye batasi. Iya. Hanya melalui media sosial dan sebagainya, tidak ada kampanye terbuka kan gitu. Ya, memang alhamdulillah kondusif, tidak Kondusif ada banget. ya, tidak ada Tapi kurang greget loh, konflik dan Pak. sebagainya. Ya, itu kan salah satu sisi mata koin ya. Iya, itu. Itu. Masih Tapi ya, memanfaatkan media sosial itu ya? ya harapan kita sih memang bisa untuk diatur seperti itu lagi, apalagi kan kita memang masih tetap koordinasi dengan aparat keamanan, TNI Polri dalam hal ini. Tentu harapan mereka juga kan kita bisa menjaga, sama-sama menjaga kondusivitas. Oke, untuk pengamanan juga apakah yang double-double itu loh Bu? Dari tenaga kesehatan nih, yang lain-lain itu Pak? Ya nanti itu Kalau diatur itu di juga peraturan diatur. bupati. Nanti diatur Karena memang secara kan gini. spesifik di Ya, sesuai surat edaran menteri itu kan pelaksanaan Pilkades di 2023 itu masih menyandarkan ke Permen 72 2020 yang memang judulnya Pilkades pandemi kan iya. gitu. Nah, kita masih bisa menyandarkan pengaturannya ke Permendagri itu untuk pelaksanaan pilu yang tadi lebih tertib dan sebagainya. Nah, tetapi kan ya kita tetap, karena memang saat ini pandemi juga sudah makin melandai kan gitu, mungkin ada beberapa hal yang kita kita peringan, kita sederhanakan kan gitu. Karena tapi ya tadi esensinya untuk ketertiban dan keamanan, saya yakin lebih baik sih kampanye tidak terbuka gitu kan, karena melalui media. Saya yakin di saat ini pemilih muda yang punya media sosial itu kan akan lebih menyukai live di Instagram, live di TikTok itu kan saya rasa gitu lebih ya? lebih efektif kampanye itu, dan itu kan lebih efektif toh. Kan medianya juga kan jadi lebih beragam gitu kan, dengan kemasan visi misi yang lebih menarik kan gitu. Terus juga program-program kedepannya bisa dikemas di media sosial secara komprehensif, itu kan lebih enak untuk dipandang gitu. Dan saya yakin kaum muda yang pemilih milenial ini lebih bisa untuk dibujuk lewat itu. Apalagi nanti dominannya memang kaum Milenial ya. Apalagi semua punya handphone ini ya. mudah-mudahan. Iya. Jadi kan cepat juga tuh informasi Betul. ya. Ya. Oke. Kan lebih efektif tuh. Betul sekali. Ada Instagram, ada WhatsApp, ada Facebook, terus ada Messenger. Nah, semua bisa dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan. Kampanye di situ ya. Oke, Budi, ada hambatan lain nggak sih yang menjadi acuan untuk pelaksanaan nanti Pilu 2023 yang Ibu lihat dari sebelumnya Ibu? Ya tentu kalau hambatan itu pasti ada ya. Hanya kita harus bisa menekan agar hambatan itu tidak merubah atau tidak merusak tatanan-tatanan yang harus kita kedepankan. Ya contoh misalnya adanya penggunaan ijazah yang
Oh. palsu. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena belajar dari pengalaman yang sudah kan. Tapi ini kesiapan dari Dinas Pendidikan juga harus intens, dia harus senantiasa memberikan memberikan arahan-arahan yang memang ya mau tidak mau harus bertanggung jawab juga itu. Jadi jangan sampai nanti timbul kegaduhan di belakang setelah ada bencana bahwa oh dia ijazahnya udah benar dan sebagainya. Terus yang kedua mungkin yang lebih mendominasi hambatan itu tentunya tentang apa itu Bu? Apa menurut Mbak Adit? Partisipasi masyarakat pemilih sih pasti kalau tinggi sih ya. Itu jangan diragukan. Jangan diragukan kalau untuk Pilwu. Karena bagaimanapun juga acuan 2021 itu 89%. Berapa persen Pak? 89%. 89%. Keterwakilan dari partisipasi masyarakat. Oke, berarti lebih ditingkatkan lagi nih semoga nanti ini ya Pak. Targetnya ya Pak. Ada peningkatan. Ditingkatkan lagi karena memang kan tadi harapannya bisa 100%. Cuma kan ya namanya kepentingan manusia kan beda-beda. Berbeda-beda. mungkin pada saat hari H tidak ada di itu tempat dia. kan gitu atau ada keperluan lain gitu. Kebanyakan seperti Biasanya itu. keluar kota dan sebagainya. Oke, tapi semoga nanti nggak ada lagi ya Pak terulang yang kayak semacam hambatan-hambatan itu di 2023 ini Pak. Ya, insya Allah kita jadi bahan evaluasi bagi kita bersama. Ada PR apa lagi nih Pak yang ingin dilakukan dari DPMD sendiri Pak terkait dengan pelaksanaan Pilwu? Kalau kita mungkin lebih ini ya, setelah pelaksanaan Pilwu itu juga kan ada pelantikan yang memang harus kita laksanakan juga di bulan Desember. Dan menurut koordinasi kita dengan pihak KPU ya itu bertepatan juga dengan kampanye presiden. Jadi kan ya Iya kan di Desember. gimana nih kita masih harus tetap koordinasi dengan pihak keamanan, pihak TNI dan Polri dalam hal pelantikan ini kan. Itu juga yang paling utama, kita tidak bisa menarik pelaksanaan pelantikan lebih awal karena memang kan masa jabatan yang bersangkutan masih sampai 30 Desember itu kan itu Sesuai jadwal lah, sesuai Pak, ya. jadwal tapi kan ya tadi pelaksanaannya seperti apa ya harus kita secara teknis langsung harus kita Tapi ada juga bahas. tuh Tapi ya saya gitu. Ada juga secara gitu, kan? optimis saja ya karena memang tahun 2021 kemarin pun kita 135 kubu kita lantik dalam masa pandemi, alhamdulillah lancar. Lancar banget. Jadi memang ya tadi dengan Ya itu tadi dengan kepatuhan tata tertib adanya tadi. kepatuhan terhadap aturan-aturan pandemi mungkin Ya mudah-mudahan bisa akan lebih sadar ya. Betul. karena kan biasanya masyarakatnya, gini, dari Bu, calonnya. ketika dari- pelantikan itu kan ada Ya yang itu, dilantiknya satu iya. orang tapi kan rombongannya Gitu. banyak Itu yang kan gitu. Karena rasa Masanya memiliki pendukungnya tadi itu ya, Bu, ya? Iya, tim-tim sesnya Tapi kan itu ketika inginnya 2021 dilibatkan kemarin semua. karena pandemi dan kita memang ketat Dibatasi, gitu. iya. Mau tidak mau. Bukan hanya ini, cukup yang Perwakilan? dilantik dan satu orang pasangan. Oke. Yang dilantik Masa? perempuan berarti kan malah suaminya. tadinya Dan dia, tidak ada tadinya itu hadirin lain. tadinya nih tata cara pelantikan itu tidak semuanya dilantik, Oke, perwakilan saja begitu. perwakilan saja Lewat Zoom meeting. dilakukan secara ininya Zoom meeting. Silakan Anda hadir di kecamatan masing-masing yang itunya diambil satu orang, tentunya kemarin 135 di berapa kecamatan? 38. Nah, di Oke. 38 kecamatan, otomatis 38 kubu yang terpilih itu yang dilantik, yang lainnya ikut Oh iya, betul-betul. Yang ikut di kecamatannya. Ya dilantik. mereka protes via virtual gitu ya Pak. dilantik laptop kan nggak enak ya, Bu. Ya Iya, itu iya. dia. Jadi akhirnya Ya karena ketidakterimaan mereka apa-apaan. Gue udah capek-capek. betul. Ini kan momen ditunggu-tunggu loh, gitu ya Pak. Bangga kan? Tapi kemarin kita juga disaksikan. hadir dengan prokes bagus ya Pak ya. Ya sangat Iya, ketat, iya, itu. sangat ketat karena semuanya tidak Karena memang ya tadi prokes harus tertib. dijalankan, terus juga daftar Iya. undangan yang dijaga ketat itu kan kita jaga itu ya. Semoga nanti 2023 akhir di tentunya bulan bargaining Desember juga lah lebih keinginan mereka. kondusif. Kita mau dong semuanya di itu kan, tapi dengan syarat bisa nggak mati. Iya, Ya gitu. akhirnya Harus tertib begitu. ya. Mm-mm. Gitu, Bu. Dan memang dibuktikan ketika mereka dikumpulkan dalam satu gedung di Region Radian. Radian itu, ya tata tertib dan sebagainya, prokesnya juga ditaati. Ya alhamdulillah Oke. lancar, tidak ada. Tapi tetap di luar-luarnya, masanya ada aja ya Pak ya, Ada aja. itu dia. Oke, baiklah, kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa CTV, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, jangan kemana-mana.
Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa masih bersama dengan Komisi 1, ada Ibu Dia dan juga ada Pak Aditya dari DPMD Kabupaten Cirebon. Oke, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan nih Pak dari DPMD sendiri dalam hal persiapan untuk Pilwud 2023? Ya, kita sudah menyiapkan ya, memang satu evaluasi peraturan Bupati kemarin yang kita laksanakan tentu tetap menginduk ke Permendagri 72 2020. Terus juga evaluasi yang kemarin telah dilaksanakan tadi beberapa persyaratan Pilwu yang mengenai tadi disebutkan MMPI itu, terus juga kita evaluasi, terus juga mengenai apa tadi pelaksanaan kampanye. Dan juga nanti apakah dilakukan secara terbuka dan sebagainya, menimbang kondusivitas dan sebagainya gitu kan, tentu kita rapatkan dengan instansi terkait. Selain itu juga mungkin nanti yang paling kita ini kan ya pola pemilihannya ini apakah terpusat seperti yang 4 tahun sebelumnya atau secara TPS tersebar gitu yang kemarin 2021. Toh positif negatifnya kan sudah ada. Nanti kita timbang, kita bahas dengan instansi terkait, kita tetapkan sebagai landasan pelaksanaan Pilwud 2023. Oke, secara teknis tadi sudah siap ya Pak ya? Insya Allah sudah siap. Insya Allah, tinggal dimatangkan tadi ya. Oke, kalau Ibu Dia, bagaimana Ibu melihatnya Ibu untuk persiapan nanti Ibu dari dinas terkait sendiri? Ya, tentunya harapan yang dalam dekat-dekat ini kita ingin capaikan bagaimana kesiapan dari 100 desa itu untuk menggelar Pilwud serentak, termasuk juga tidak menutup kemungkinan calon-calon akan mulai bermunculan dengan diterbitkannya edaran Kemendagri tentang tentang penjabaran Pilwud serentak yang dipersilahkan bagi daerah-daerah untuk menyelenggarakannya. Yang pertama itu, yang kedua tentunya calon-calon ini pun juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, tidak hanya mental, spiritual dan sebagainya, tapi tentu harus mengimbangi juga rasa sosial kepada para tim-timnya dan sebagainya. Tapi yang lebih dominan dari itu karena ini berkaitan dengan kepemiluan, tahun pemilu, sehingga semua harus bertanggung jawab untuk menjaga yang pertama adalah kondusivitas wilayahnya masing-masing agar tidak terlalu euforia dalam menyongsong Pilwud serentak, tidak terlalu membuat sesuatu yang nantinya akan timbul persoalan yang tidak diharapkan. Setelah Pilwud itu terselenggara dan digelar secara elegan dan baik, tentunya muncul pemimpin-pemimpin desa yang kredibel, terintegrasi, kapasitasnya juga memang sudah teruji dan kapabilitasnya juga memang bagus, sehingga dia bisa memimpin desanya secara arif dan bijaksana berdasarkan kemajuan zaman dan situasi potensi dari desa-desanya itu sendiri. Karena bagaimanapun juga harapan masyarakat tidak lepas kepada calonnya itu untuk bagaimana dipilihkan atau didudukan sosok pemimpin yang betul-betul punya wawasan tentang kedesaannya juga maksimal, kesiapan dari mentalitas, pola pikir dan sebagainya juga, sehingga apapun yang akan nantinya dikerjakan tidak hanya berdasarkan dari apa yang menjadi keinginan diri sendiri, tetapi berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat sehingga desanya bisa aman terkendali. Amin. Semoga nanti gitu ya Bu ya. Oke, ngomong-ngomong soal masa jabatan kepala desa 9 tahun, bagaimana Ibu menanggapinya? Gimana tuh Ibu? Ya, kalau kami tentunya politisi ya, itu sah-sah saja. Namanya manusia, namanya orang berkeinginan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena kan itu haknya juga untuk dipilih, untuk memilih, kan untuk mencalonkan atau dicalonkan, itu semuanya punya itu hak yang memang sudah lahiriahnya dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oke, Adapun apakah nanti tidak timbul kejenuhan atau apa? Kembali lagi kepada si
calon kepala desa yang akan terpilih nanti. Kalau masih disukai pasti akan dipilih gitu ya, Bu, ya. Tergantung masyarakat ya. Iya, jadi apakah nanti yang menjadi ininya kan masa lamanya itu kenapa mesti 9 tahun? Yang pertanyaan masyarakat itu kan seperti itu. 6 tahun aja belum tentu bagus, belum tentu bisa. Kan seperti itu. Tetapi kan kita nggak boleh underestimate. Ya optimis aja. Betul. Karena memang yang terpilih itu adalah yang terbaik. Kan begitu. Nah, jangan sampai ketika dia terpilih dikategorikan masuk dalam kategori terbaik, ketika dia menjalankan amanatnya sebagai kepala desa terpilih, ternyata keluar dari domain yang divisi-misikan tadi, sehingga timbul kecurigaan, sakwa sangka, suudon dan sebagainya. Jangankan 9 tahun, ini baru 6 tahun aja belum tentu mampu, tapi kan tidak boleh juga seperti itu. Optimis lah begitu ya, Bu, ya. Optimis terus, yang penting ketika kita memang mampu mengamanatkan apa yang menjadi tanggung jawab kita, insya Allah masyarakat itu akan suka. Dengan sendiri. Masyarakat juga yang memilih, Bu. Berarti kan ada rasa suka gitu ya, percaya. Gitu ya, Pak ya? Saya nggak boleh nanya gitu ke Bapak ya. Oke, langsung saya 9 tahun. Karena nanti juga kan boleh ya Pak yang 3 periode ya Pak ya? Kalau misalkan iya kan, kalau yang diatur sekarang di undang-undang itu kan 6 tahun, 6 tahun kali maksimal 3 periode gitu kan. 3 periode. Ya, yang diaspirasikan 9 tahun tanpa priorisasi. Bukannya 2, Bu? Enggak, tanpa priorisasi. Kalau kan berdasarkan, jadi gini, kalau berdasarkan informasi dari dari Dirjen, itu 9 tahun kali 2 periode. Tetapi aspirasi yang disampaikan para kepala desa 9 tahun tanpa priorisasi. Begitu ya Pak? Ya, saya kurang tahu. Kita cek lagi nanti ya Pak ya. Oh baiklah. Tapi sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Baiklah. Oke. Yang penting nanti masyarakat juga merasakan perubahan yang lebih baik saat nanti sudah terpilih gitu ya. Oke. Sukses ya untuk Pilwu nanti. Ini harus ada kerjasama dari semua pihak. Harus. Masyarakat juga begitu ya Pak ya. Semoga lancar ya Pak. Kebut nih Pak, persiapan semuanya Pak. Insya Allah. Langsung. Langsung gas gitu ya. Bu Dia juga ya Bu ya. Mendapatkan barisan ya Bu ya. Betul. Ya Bu. Oke, untuk membantu ya titip juga saja semua. Kepada 100 desa ini untuk betul-betul dijiwai dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Begitu. Sukses ya Pak Yanti apa persiapannya Pak menghadapi Pilwu nanti Pak dan Ibu Dia juga ya Bu. Sebagai wakil rakyat ya terus mengawal ya Bu. Oke, terima kasih untuk Anda juga pemirsa. Siap. Yang sudah menyaksikan tayangan kami semoga bermanfaat. Saya Novia Abdel pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.